Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Udah pada sarapan? Udah kan? Nah, gimana nih? Udah selama seminggu kalian masuk ke sekolah ini? Menyenangkan ya? Apalagi ini tuh sudah suasana baru, tahun ajaran baru, terus juga motivasi baru, energi baru, status baru, tapi bukan status single atau jomblo ya, tapi status yang tadinya kalian jadi putih biru, terus jadi ke putih abu-abu. Nah, jangan salah, walaupun namanya putih abu-abu, tapi insya Allah nanti bakal ada warna-warna baru yang akan kalian dapatkan di masa putih abu-abu ini. Gimana? Masih semangat kan untuk belajar hari ini? Apalagi ini hari pertama Ibu mengajar kalian ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, agar pembelajaran kali ini diperlancar dan dipermudah, semoga membawa manfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, karena hari ini hari pertama belajar dengan Ibu, kayak kurang lengkap kalau kita belum kenalan ya. Nah, karena ada pepatah yang mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi itu bohong, karena sebenarnya walaupun udah kenal belum tentu sayang ya. Ya, yang benar adalah tak kenal maka tak aruf. Nah, selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian dulu ya, biar Ibu tahu nama kalian dan kita bisa kenal lebih dekat lagi. Oke. Ibu akan memeriksa kehadiran dulu. Yang pertama ada Apriliani Lutfia. Hadir Ibu. Oh iya, namanya cantik. Terus ada Ayana. Hadir Bu. Oke. Terus ada Sabina. Oh, Sabina hadir Bu. Oke, ya. Nah, alhamdulillah semuanya udah hadir ya hari ini. Ibu senang sekali karena hari ini Ibu bisa bertemu langsung dengan calon pemimpin bangsa. Nah, oke, kenalan sudah. Terus selanjutnya sekarang sudah siap kan ya? Masih semangat untuk memulai pembelajaran hari ini? Kita hari ini bakal belajar serius tapi santai. Gimana? Serius tapi asik kali ya gitu. Nah, udah siap semua ya? Alat tulisnya sudah siapkan, terus juga pokoknya tanam dalam diri kalian kalau misalkan sekarang saya minta untuk belajar. Jadi kalian harus fokus, pandangan ke depan, dan perhatikan ya gitu. Oke, tahukah kalian kalau di Indonesia ini jumlah penduduknya itu sangat-sangat banyak gitu. For your information nih, perlu kalian tahu kalau misalnya Indonesia ini berada di urutan ke-4 loh dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Bayangkan, di dunia Indonesia berada di urutan ke-4 dengan jumlah penduduk terpadat. Wow. Nah, terus Bu, kok apa nih hubungannya jumlah penduduk dengan matematika gitu kan ya? Nah, tanpa kita sadari gitu toh, matematika itu ternyata berperan penting loh dalam mengetahui untuk menghitung pertumbuhan penduduk ini gitu. Jadi matematika itu sangat berguna, ternyata relate dengan kehidupan sehari-hari kita gitu toh. Terus pada hari ini kita akan belajar mengenai materi yang ya bisa dibilang itu sangat berguna menjadi awalan. Misalkan kalau kalian nanti pengen mengetahui
jumlah penduduk, pertambahan penduduk seperti itu. Nah, itu salah satu contoh penggunaan materi hari ini. Nah, materi hari ini jadi adalah eksponen. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, eksponen itu apa sih? Nah, mungkin kalau misal sebenarnya di jenjang sebelumnya itu kalian udah pernah pelajari loh eksponen tuh. Mungkin nama eksponen kurang familiar di telinga kalian ya. Kalau misalkan, karena di jenjang sebelumnya di SMP mungkin kalian kenalnya dengan bilangan berpangkat. Nah, itu sama aja dengan eksponen sebenarnya. Tuh. Pada hari ini kita akan mempelajari materi itu. Nah, selanjutnya untuk materi hari ini kita akan belajar eksponen dengan harapan si peserta didik ini, which is kalian gitu ya, kalian bisa memahami definisi dan bentuk umum dari bilangan eksponen. Selanjutnya yang kedua itu memahami sifat-sifat bilangan eksponen. Dan yang ketiga, kalian itu bisa menggunakan sifat-sifat bilangan eksponen itu dalam pemecahan masalah matematika. Oke, sudah siap kan ya untuk belajar hari ini? Udah siap ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang eksponen. Eksponen. Selanjutnya, ibu punya kertas berwarna. Sebentar. Nah, ibu sudah memegang kertas berwarna dan ibu akan bagikan ke kalian satu orang satu, dan ibu minta tolong ke ketua kelasnya ya. Nah, ketua kelasnya siapa? Oh iya, kamu. Ibu tolong untuk bantuin ibu ya untuk bagikan kertasnya. Nah, semuanya sudah dapat kertas ya. Sekarang perhatikan ibu baik-baik dan ikuti perintahnya. Nah, sini ibu sudah memegang satu buah kertas berwarna, dan nanti coba kalian lipat kertasnya sama besar dengan seperti ini. Nah, sudah dilipat ya? Sudah kan? Seperti ini dilipat. Terus kalian buka. Nah, dibuka. Taruh sebentar. Kalau kalian buka, perhatikan. Kalau kalian buka, pasti kalian akan membagi. Nah, selipatannya itu akan membagi. Nah, selipatannya itu akan membagi kertasnya. Jadi, kalau kalian perhatikan, ini tuh akan terbelah menjadi dua bidang kertasnya, dimana ini bidang pertama dan ini bidang kedua. Ibu akan gambarkan seperti ini. Tadi kita punya kertas ya, punya kertas berwarna, terus kita lipat. Nah, lipat, dan kita akan, kalau misalkan kalian perhatikan, ini akan membagi bidang satu, yang ini bidang kertas kedua. Selanjutnya, coba udah dilipat ya. Nih, lipatan pertama. Sekarang kalian lipat lagi ke bawah. Dilipat ke bawah sama besar lagi. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Sudah semua? Sudah ya. Ini terus kita buka lagi. Nah, kalau dibuka lagi, ini akan membagi. Kalian bisa lihat di sini akan nampak bidang pertama, bidang kedua, bidang ketiga, dan bidang keempat. Nah, tadi ini kan udah dilipat nih, terus dilipat juga lipatan kedua,
lipatan kedua itu akan membentuk bidang pertama, bidang kedua, bidang ketiga, dan bidang keempat. Sudah? Selanjutnya lagi, udah dilipat. Kita lipat lagi menjadi sama besar. Di tengahnya seperti ini. Terus kita buka lagi. Buka lagi. Nah, udah dibuka, pasti yang lipatannya akan seperti ini. Sebentar. Nah, oke. Sudah ya. Ini akan membentuk tadi lipatan pertama, lipatan kedua, lipatan ketiga akan membentuk bidang pertama, bidang kedua, bidang ketiga, bidang keempat, bidang kelima, bidang keenam, bidang ketujuh, dan bidang kedelapan. Ini dilipat. Ini lipatan kedua. Sekarang lipatan ketiga. Lipatan ketiga membentuk seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Terus kalau kalian lipat kedua, lipat ketiga, dan sekarang lipat keempat. Nah, sampai seterusnya kalian lipat-lipat dengan sama bidangnya. Gitu. Sudah kalian lipat dan perhatikan bidangnya itu akan membentuk lagi seperti ini. Set. Nah, seperti ini dan seterusnya. Kalian coba lipat dengan besar yang sama. Terus ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD kepada kalian. Nah, nanti kalian isi. Di situ ada pertanyaannya gitu. Nah, ibu minta tolong lagi ya kepada ketua kelasnya, tolong bantuin ibu untuk membagikan LKPD-nya. Tolong. LKPD-nya kan sudah dibagikan. Selanjutnya coba kalian hubungkan dengan kegiatan yang sudah kita lakukan, yaitu melipat kertas. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih Bu hubungannya tadi lipatan kertas yang telah kita lakukan dengan LKPD ini, dengan eksponen gitu. Nah, coba kalian isi dengan hasil pengamatan kalian setelah kalian melakukan lipatan tadi, gitu, kegiatan lipatan tadi. A few moments later. Nah, sudah kan? Kalian sudah tadi udah melakukan kegiatan lipatan dan sudah mengisi tabel yang ada di LKPD-nya, gitu. Terus selanjutnya kita akan membahas bersama hasil dari pengamatan kalian tadi. Coba perhatikan, tadi kita sudah melakukan lipatan pertama. Banyaknya lipatan. Kita namakan BL. Kita namakan BL ya. Kita namakan BL, banyakkan lipatan pertama. Tuh. Terus menghasilkan banyaknya bidang kertas, kita namakan BK. Bidang kertasnya itu sebanyak 2, menghasilkan 2 bidang kertas. Terus selanjutnya itu ada pola perkalian, kita namanya PP. Pola perkaliannya itu adalah 2, dimana itu merupakan 1 faktor. Selanjutnya, nah ini nih, hubungannya apa sih Bu
banyak lipatan tadi dengan bentuk eksponen. Bentuk eksponennya itu adalah kita singkat menjadi BE. Bentuk eksponennya itu adalah 2. Tadi banyaknya lipatan itu kan 2 pangkat. Dengan pola perkalian itu kan pola perkalian itu 2 pangkat banyak lipatannya 1. 2 pangkat 1. Selanjutnya banyak lipatan kedua. Banyak lipatan kedua itu menghasilkan banyaknya bidang kertas sebanyak 4. Pola perkaliannya itu adalah kita lipatan kedua itu adalah 2. Kan kita lipatannya itu banyaknya 2. Jadi 2 dikali 2. Pola perkaliannya tergantung dari banyaknya lipatan. Jadi 2 kali 2. Ini ada 2 faktor. Gitu. 2 faktor. Nah, selanjutnya bentuk eksponennya. Bentuk eksponennya jadi 2 pangkat 2. Seperti itu. Nah, sampai tadi banyak lipatan ketiga. Banyak lipatan ketiga. Banyak lipatan ketiga itu menghasilkan banyaknya bidang kertas sebanyak 8. Terus pola perkaliannya adalah 2 dikali 2 dikali 2. Ini ada 3 faktor. Jadi 2 pangkat 3. Nah, kalian sudah mengerjakan seperti ini. Coba misalkan di sini ada n faktor. Gitu. Banyaknya lipatannya sebanyak n, karena tadi kalian sudah dilipat terus gitu. Sebanyak n pasti banyak lipatannya juga banyak ya. Terus pola perkaliannya, misalkan pola perkaliannya itu adalah A kali A kali A kali A gitu kan, kali A. Berarti ini sebanyak n faktor. Sebanyak lipatannya akan menghasilkan apa tuh? Coba kalian simpulkan ya. Kalian simpulkan dari banyaknya lipatan dengan tabel yang sudah disediakan dengan bentuk eksponennya. Kalian simpulkan. Coba ada tidak? Setelah kita melakukan kegiatan tadi melipat tadi, kita tanpa kita sadari ya, kita akan menemukan definisi dari bentuk umum bilangan eksponen. Karena tadi kita sudah melakukan banyak lipatan gitu, kita fokuskan saja pada lipatan. Misalkan kita beri nama lipatan n, karena lipatan yang kita lakukan itu banyak sekali. Misalkan lipatan n, banyak lipatan. BL, banyak lipatan. Banyak lipatannya itu adalah n. Selanjutnya adalah pola perkalian. Kita namakan PP. Terus PP-nya itu adalah, berarti kita misalkan sejangkanya. Misalkan A kali A dikali A dikali A itu jadi banyak n faktor itu. Selanjutnya bentuk eksponen atau kita namakan BE. Jadinya BE-nya adalah A pangkat n. Selanjutnya
dapat kita simpulkan dari kita melakukan kegiatan banyak lipatan tadi, itu adalah dapat disimpulkan bahwa bilangan eksponen itu A pangkat N, ya kan? A pangkat N sama dengan A kali A dikali A dikali A sebanyak N faktor sama dengan, nah, dah seperti itu. Jadi dapat disimpulkan seperti ini, gitu ya. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan eksponen. Ibu akan bagi kelompok, jadi satu kelompoknya itu masing-masing terdiri dari 5 orang. Nah, A few moments later. kelompok sudah dibagikan semua ya, dari kelompok A sampai kelompok E. Nah, di sini ibu akan memberikan LKPD lagi. Nah, ini LKPD-nya. Selanjutnya ibu akan minta tolong lagi kepada ketua kelas untuk membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Selanjutnya ibu akan membahas tentang sifat-sifat dari bilangan eksponen. Kita bahas bersama-sama. Setelah kalian tadi sudah diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sifat pertama. Sifat pertama. Di situ coba kalian lihat yang sudah diisi itu adalah sifat eksponen. Di situ ada soal. Soalnya itu adalah 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, kalian kan tadi sudah memahami tentang bentuk eksponen. Pastinya kalian bisa mengerjakan nih dari 2 pangkat 3-nya itu seperti apa. 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2. Nah, sebanyak 3. Terus ini 2 pangkat 2 berarti dikali 2 dikali 2. Seperti itu ya. Ininya ada nih. Ini ada 3 faktor. Ini ada 2 faktor. Nah, dari sini saja sudah terlihat tuh. Ini akan menghasilkan 2 pangkat berapa? Sebanyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. 2 pangkat 5 sama dengan 2, 3 faktor ditambah 2 faktor. Nah, dari contoh soal ini kalian bisa simpulkan tuh sifat pertama. Sifat pertamanya adalah kita misalkan A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A kali A kali A kali A kali A. Seperti itu. Jadi ininya adalah M faktor, yang ininya N faktor. Seperti itu. Menghasilkan jadi A pangkat M ditambah N. Ini sifat pertama. Seperti itu, sifat pertama. Selanjutnya ada sifat kedua. Sifat keduanya itu adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Ini sifat keduanya. Sifat keduanya ini. Tapi kalau misalnya ini A pangkat M dibagi A pangkat N, itu akan memunculkan 3 kemungkinan. Yang pertama itu adalah misalkan M-nya itu lebih dari N. Kalau M-nya lebih dari N, maka
menghasilkan A M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah misalnya M itu sama dengan N, itu akan memunculkan sifat A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan, kan katanya A pangkat M itu sama dengan N, jadi kita misalkan saja A pangkat M sama dengan A pangkat M sama dengan A M dikurangi M sama dengan A pangkat 0 itu adalah 1 gitu ya. Terus yang ketiga itu adalah misalnya M itu kurang dari N. Kalau M kurang dari N akan memunculkan A pangkat M dibagi A pangkat N, akan memunculkan 1/A pangkat N atau A pangkat min N. Seperti itu. Selanjutnya akan ada sifat ketiga. Sifat ketiganya adalah misalkan A pangkat M dipangkatin lagi N. Nah, itu akan menjadi A pangkat M dikali N. Terus yang keempat itu adalah A dikali B pangkat M sama dengan A dipangkatin M dikali B pangkat M. Yang kelima itu ada bagiannya A pangkat M A pangkat M dibagi A pangkat B pangkat M. Jadi sama dengan A bagi pangkat M. Seperti itu. Itu sifat-sifat yang dari bilangan eksponen. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa sifat-sifat bilangan eksponennya adalah seperti ini. Ibu punya alat peraga. Jadi kita akan main permainan nih. Karena kalian pasti sudah jenuh dan ibu akan mengajak kalian untuk bermain, tapi sambil belajar tentunya. Jadi di sini ada yang namanya ini adalah Domino's question estafette. Jadi di sini adalah estafet pertanyaan domino. Jadi ini di sini ada pertanyaan sekaligus jawabannya. Jadi cara bermainnya itu adalah seperti ini. Anak-anak, di sini kita akan bermain Domino's Question Estafette. Jadi, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Kelompok A sampai dengan kelompok E. Yang masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang ya. Setiap peserta didik berbaris sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan guru akan memberikan tata cara bermainnya. Peserta didik pertama akan berjalan menuju box yang berada di ujung lapangan dan mengambil soal dalam bentuk kartu domino. Setelah itu, peserta pertama dapat menyusun kartu domino yang berisikan soal dan jawaban. Lalu, kembali ke barisannya masing-masing. Begitu pula sampai dengan peserta kelima. Jadi, sistemnya estafet ya. Menariknya, setiap peserta hanya dapat mengambil 2 kartu domino. Selain itu, peserta hanya diberi waktu selama 30 detik. 30 detik dari start sampai dengan menyusun kartu domino. Apabila waktu sudah habis dan peserta belum menyelesaikan susunan domino, mendapatkan pengurangan poin sebanyak 10. Kelompok yang berhasil menyusun domino terbanyak dan tepat, maka dinyatakan sebagai pemenang permainan dan mendapatkan penghargaan dari guru. Gimana? Permainannya menyenangkan kan?
iya pastilah menyenangkan gitu. Apalagi permainannya bermain sambil belajar. Sekarang setelah kalian tadi sudah belajar, terus sudah bermain, jadi kesimpulan pelajaran hari ini tuh tentang materi eksponen itu apa sih? Dan ibu minta satu orang saja menyebutkan tentang definisi dari bentuk eksponennya itu sendiri apa gitu. Ada yang bersedia? Saya. Jadi menurut saya bilangan eksponen itu adalah bilangan perkalian berulang tapi bilangan itu sendiri, Bu. Kayak gitu saya ngertinya, Bu. Bagus sekali yang sudah dijelaskan tadi oleh April ya. Terima kasih April sudah menjelaskan dengan sangat baik. Nah, Ibu akan simpulkan kembali bahwasannya kalau bilangan eksponen itu adalah perkalian bilangan itu sendiri dengan n faktor. Jadi yang sudah dijelaskan tadi adalah a pangkat n sama dengan a kali a kali a kali a sampai dengan n faktor. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah itu. Tuh. Nah, itu dia pembelajaran hari ini. Dan Ibu harap itu sangat-sangat berguna buat kita, membawa manfaat untuk kita. Oh ya, Ibu punya, karena Ibu baik sekali, Ibu punya kuis untuk kalian, tapi tenang, nggak dikerjakan di sini. Kuisnya dikerjakan di rumah sebagai tugas mandiri kalian. Biar kalian bisa belajar dan lebih paham tentang materi hari ini gitu. Karena tadi sudah belajar tentang definisi dan tentang sifat-sifat bilangan eksponen, minggu depan kita akan belajar tentang bentuk akar dan akan mengulas sedikit tentang logaritma. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan anak-anak kalian pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Nah, Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.